Saya ke Pak Nur Ahmad terlebih dahulu. Pak Nur Ahmad, jadi sebenarnya tujuannya apa? Mau ada pemotongan sifatnya wajib untuk zakat? Gini, terima kasih sekali kami difasilitasi Kompas ini. Sebenarnya judul yang kita usulkan adalah pengelolaan zakat, penghasilan dan jasa melalui Basnas dari ASN, TNI dan Polri. Memang di dalamnya kita harapkan ada kewajiban bagi mereka yang hartanya sudah sampai 1 nisab atau gajinya sudah sampai 1 nisab setahun, yang setara dengan 85 juta atau 85 gram emas dipotong 2,5%. Yang itu menurut Majelis Ulama bisa dilakukan pemotongan itu setiap bulan atau setiap mendapatkan gaji. Artinya minimal kami hitung itu kira-kira ya 7 juta. Kalau 7 juta itu berarti diambil kurang lebih bukan kurang lebih 2,5%. Itu yang kami sampaikan. Nah, kemudian teknisnya adalah adanya perpres. Mengapa perpres? Karena ini efektif karena dulu sudah ada instruksi presiden di tahun 2014, tetapi tidak efektif. Dan kita melihat bahwa saat sekarang ini memang sedang dibutuhkan atau kami merasa bahwa pengelolaan zakat nasional memang sangat dibutuhkan, terutama sekali mereka-mereka yang saat sekarang ini juga banyak yang membutuhkan, terutama sekali untuk fakir miskin. Itulah mengapa kemudian kami mengusulkan kembali kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan perpres tersebut. Dan kaitannya dengan bagaimana itu kewajiban, ini karena menyangkut hal-hal sosial, seperti halnya undang-undang perkawinan, itu juga diwajibkan atau berlaku bagi masyarakat Indonesia, dan undang-undang yang lain cukup banyak yang memang bersumber dari hukum Islam tetapi menyangkut hal-hal sosial. Ini memang khas negara kita semacam itu, Mbak Rosy. Oke. Sejauh ini Pak Presiden sudah bilang oke begitu ya? Bapak Presiden sangat antusias, apresiasi terhadap wacana ini. Namun demikian kan tentu saja akan digodok oleh semua pihak, terutama dari kementerian yang terkait. Pak Edi, begini, zakat itu kan masuk dalam rukun Islam. Semua pemeluk agama Islam pasti diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi ini kan memang domainnya domain agama begitu. Kalau kemudian ini menjadi domain negara, di mana negara yang melakukan pemotongan sifatnya pun wajib, kajiannya apa? Apakah ini menurut pemerintah ada dasar yang bisa jadi landasan yang tepat begitu? Ya, ini kan usulan ya. Usulan ya boleh-boleh aja ya. Dan saya juga udah pegang rancangan peraturan presiden. Tapi saya memahaminya ya sebagai usulan. Pada akhirnya kan Bapak Presiden itu akan memutuskan dalam bentuk menaikkan perpres itu dengan mempertimbangkan berbagai hal ya. Dalam hal ini adalah undang-undang, peraturan perundang-undangan. Jadi dia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum positif. Dan karena ini terkait dengan persoalan agama ya jalan dengan hukum-hukum agama dalam hal ini akan tetap. Itu saya kira yang menjadi pertimbangan presiden. Nah, cuman Bapak Presiden itu kan begini ya, ini kan ada potensi zakat. Jadi kalau secara kuantitatif itu kan ada yang bilang 230 triliun atau ada yang bilang 280 triliun. Ya sesial-sialnya potensi itu 200 triliun setahun. Sedangkan yang terkelola dengan baik itu sangat sedikit ya, baru sekitar 8 triliun. Yang dikelola oleh Basnas, Pak Nur mungkin jauh lebih tahu dibanding saya, itu bisa nggak sampai 1 triliun kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini masih ada potensial, masih ada ruang yang besar. Nah, sehingga kalau Bapak Presiden kan dikumpulkan dengan cara-cara yang baik, sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai dengan aturan agama, disalurkan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan agama. Sejauh itu tidak dilanggar, saya kira tidak masalah ya. Tapi kalau nanti ada persoalan, ya Bapak Presiden pasti akan mempertimbangkan. Yang jadi permasalahan, jadi pertanyaan adalah negara jadi ngurusin soal agama. Kalau di teksnya itu kan memfasilitasi ya. Jadi tujuan dari mekanisme yang diusulkan ini, tujuannya kalau kita lihat di teks perpresnya itu kan memfasilitasi ya.
Nah, saya kira itu nanti memfasilitasi itu kan levelnya macam-macam ya. Mewajibkan itu kan level tertinggi ya. Jadi saya kira itu ya mungkin saja, tetapi kita sampai saat ini masih terus menggodok dan saya kira Bapak Presiden akan memutuskan sekali lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga aturan agama gitu. Nggak akan mungkin gitu kalau dilanggar peraturan. Bu Eni, pemerintah hanya memfasilitasi untuk menarik pengelolaan uang zakat, tapi memfasilitasinya didorong untuk mengeluarkan perpres. Tanggapan Anda? Ya, Mbak Sofi. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nur itu sebenarnya sudah benar dalam titik bahwa negara ini akan mengelola, jadi memfasilitasi kewajiban umat muslim dalam membayar zakat itu dikelola melalui Basnas. Sampai titik itu tidak ada masalah. Karena itu memang pilihan nanti buat masyarakat apakah mereka akan menyalurkan kewajiban agamanya, sekali lagi kewajiban agamanya ini melalui negara dengan kelembagaan Basnas atau dengan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Yang bukan negara ya? Yang bukan negara. Oke. Karena memang ini sebenarnya ini domain kewajiban berdasarkan agama. Jadi kalau tadi disandingkan dengan persoalan pelembagaan perkawinan ini berbeda sangat bukan signifikan lagi, benar-benar berbeda karena perkawinan ini pelembagaannya butuh namanya legalitas. Nah, legalitas itu memang butuh negara gitu loh. Jadi tidak seperti kewajiban zakat gitu kan. Kalau zakat ini konsekuensi legalitas yang harus diakui negara tidak ada gitu. Nah, kedua kalau persoalannya tadi terkelola dengan baik. Siapa yang menjamin bahwa ini dengan segala maaf ini untuk perbandingan ya. Ini kan bukan menurut negara, ini menurut masyarakat. Siapa yang bisa menjamin bahwa tata kelola yang dilakukan oleh Basnas itu jauh lebih baik dengan tata kelola yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada di masyarakat. Oke. Nah, itu sekali lagi tidak boleh di-judgment. Itu harus berdasarkan keyakinan dan juga kepercayaan masyarakat. Misal kalau saya masih percaya dengan Basnas gitu kan. Tapi kalau ada masyarakat yang mereka lebih percaya, misalnya zakatnya dikelola oleh lembaga-lembaga filantropis yang selama ini menurut mereka itu jauh lebih efektif gitu kan tata kelolanya itu banyak di Indonesia. Ada dompet duafa, ada rumah zakat dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau mereka tata kelolanya ini dipercaya, maka persoalannya adalah kembali bagaimana tata kelola di Basnas ini benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Jadi sifatnya jangan berdasarkan paksaan. Kalau regulasi itu paksaan karena wajib itu harus ditaati. Seperti halnya tadi PSN setiap menerima gaji wajib potong. Ya ikhlas nggak ikhlas dipotong. Percaya nggak percaya dengan Basnas dipotong. Dan itu menurut Anda bermasalah ya? Loh, ini melanggar hak warga negara. Ini kan bukan kewajiban ke negara karena negara tidak punya hak sama sekali untuk mewajibkan kewajiban agama warga negara kepada negara. Soal tata kelola ini akan kita bahas nanti segmen selanjutnya, tapi saya mau tanya dulu kepada Pak Nur. Dengan pernyataan dari Bu Eni ini, apa tanggapan Anda bahwa kemudian negara mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang memang hukumnya wajib, tapi cara proses penyalurannya sebenarnya dikembalikan kepada masing-masing dan tidak boleh jadi urusan negara begitu? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Jadi begini, yang kami sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, negara itu memfasilitasi kewajiban para ASN, TNI, Polri untuk membayar zakatnya. Kalau memfasilitasi berarti tidak wajib dipotong, Pak? Nah, sebentar. Melalui pimpinannya masing-masing. Memfasilitasi itu pada akhirnya juga apakah dari masing-masing itu akan membayar zakatnya melalui kementerian lembaga itu apa tidak, itu pada akhirnya akan semacam itu. Namun demikian kita juga menyampaikan perlu juga mengingatkan kepada semua pihak, juga kepada
kita semuanya kepada negara bahwa ada satu kewajiban yang memang sangat diperlukan. Dalam konteks ini saya kurang begitu sependapat dengan Bu Eni yang terkait dengan apakah negara boleh mewajibkan dalam persoalan ini. Banyak sekali, terutama sekali dalam konteks ekonomi syariah saat sekarang ini begitu banyak diadopsi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa DSN juga sudah banyak sekali diadopsi yang itu menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga karena ini menyangkut persoalan sosial, maka butuh namanya kekuatan, butuh yang namanya pengelolaan. Pengelolaan itu diserahkan kepada Basnas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dan ini saya juga kurang sependapat. Kita tidak mempertentangkan antara Basnas itu dengan lembaga amil zakat yang lain. Justru lembaga amil zakat yang lain itu bagian dari pengelolaan Basnas menurut undang-undang. Baik. Inilah yang akan kita kelola secara nasional. Akan direspons oleh Bu Eni. Sesaat lagi tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Bu Eni, saya minta Anda menanggapi pernyataan dari Pak Nur tadi sebelum jeda iklan. Silakan. Ya, saya sangat mendukung kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Nur bahwa negara harus memfasilitasi kewajiban zakat umat Muslim gitu dengan cara misalnya boleh dengan pengelolaan zakat melalui Basnas. Nah, dalam satu titik itu sekali lagi itu tentu kita mendukung. Nah, tetapi kalau dan Pak Nur juga menjelaskan bahwa nanti setelah terkumpul di masing-masing satker atau lembaga atau korporasi swasta itu bebas, gitu kan, mau boleh Basnas boleh tidak. Nah, kalau memang akhirnya sekali lagi dibebaskan kan yang terjadi juga seperti sekarang. Lalu apa fungsinya Perpres bahwa setiap Muslim yang pendapatannya kira-kira tadi ya sebulan itu lebih dari 7 juta itu harus langsung dipotong. Oke, alasan salah satunya adalah karena penerimaan zakat itu masih rendah, Bu Eni. Artinya masih banyak pemeluk agama Islam di Indonesia yang sebenarnya mampu tapi belum bayar zakat juga. Siapa yang bisa menjas itu? Kan bisa jadi mereka tidak membayar melalui Basnas, tetapi membayar langsung ke tetangganya, kaum duafa di sekitarnya dan sebagainya gitu kan. Ini nggak bisa dijustifikasi seperti itu. Nah, kalau mau memberikan insentif ini umat Islam untuk membayar zakat, dulu pernah ada wacana kalau umat Islam ini membayar zakatnya melalui badan-badan resmi kayak Basnas itu akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Saat ini justru malah lebih bagus untuk menggerakkan ekonomi syariah gitu. Oke, saat ini kalau saya ngisi SPT itu kan ada tuh Bu, apa namanya pengurangan karena zakat. Apakah itu tidak termasuk yang Bu Eni sampaikan? Iya, tapi sekali lagi tidak perlu harus ditunjuk oleh negara, misalnya diwajibkan langsung gitu kan. Jadi kan ini masing-masing ASN ini kan juga berbeda-beda, Mbak Sofi. Misalnya ada orang tuh penghasilannya 7 juta, KPR-nya bisa jadi lebih dari 7 juta. Nah itu dia. Kalau utangnya lebih besar dari itu, dia nggak punya kewajiban untuk bayar zakat gitu. Apalagi tanggungannya, misalnya tanggungannya lebih dari itu, maka tidak selalu bahwa mempunyai penghasilan 7 juta itu harus membayar zakat. Oke, Pak Edi, sebenarnya kalau ingin mengajak masyarakat, terutama yang beragama Islam untuk berzakat, bisa menggunakan insentif-insentif, salah satunya pemotongan pajak, dan juga penerimaan zakat yang rendah itu tidak bisa jadi tolok ukur bahwa masyarakat Muslim di Indonesia itu tidak membayar zakat. Tanggapan Anda? Kalau insentif itu kan sudah diatur di Undang-Undang 23 2011. Pasal 21 kalau nggak salah Pak Nur, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Pasal 21 itu pembayaran zakat menjadi pengurang kena pajak ya. Jadi memang prinsipnya tax deductible tapi agak beda ya. Jadi bukan zakat yang dibayarkan itu otomatis dianggap sebagai pajak, bukan, tetapi dia menjadi pengurang bagi penghasilan kena pajak. Itu salah satu insentifnya. Nah, kalau masalah klaim dikit dan sebagainya saya kira bisa dibuktikan ya, tapi angka-angka yang ada yang saya baca itu memang masih rendah ya. Tapi saya setuju dengan Mbak Edi, memang tidak mudah ya kalau mau membuktikan. Pak Edi, ada studi gitu ya, tapi memang kenyataannya memang masih rendah. Baru sekitar
Ya, yang tadi saya sebut, dari potensi 200-an triliun itu perkiraannya cuma maksimal 8 triliun. Ya. Oke, Pak Edi, kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa kenapa negara mau memfasilitasi sampai ada proposal untuk bikin perpres, jangan-jangan karena di situasi pandemi seperti ini pemerintah butuh bantuan supaya masyarakat mau saling membantu sehingga beban negara juga tidak terlalu besar. Apa tanggapan Anda? Ya enggak lah, itu kan kepentingan jangka pendek ya. Pandemi itu ya memang kita belum pulih, tapi kan suatu saat akan berakhir ya. Ini kan kepentingan jangka panjang, yang lebih jangka panjang saya kira ya. Dan intinya sih tadi ya, memang ada di dalam tujuan-tujuannya semangat gotong royong, saling menolong itu ada. Tapi saya ini itu kan normatif biasa ya. Intinya sih sebenarnya ada potensi, kemudian pemerintah memfasilitasi. Nah masalah regulasi kan kita mesti lihat isinya kan. Belum tentu regulasi itu nanti dalam arti mewajibkan. Memang kemudian ada usulan seperti itu yang tadi disampaikan Pak Nur ya. Tapi kan juga pemikiran seperti Mbak Eni juga diperhatikan juga oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden. Nanti pada akhirnya akan diputuskan. Intinya tadi itu ya, nggak melanggar peraturan perundangan yang ada ya. Pak Edi begini, Pak Nur begini. Kalau misalkan ini kan sejauh ini Presiden sudah positif begitu tanggapannya. Kalau misalkan nanti benar-benar digolkan begitu, ada perpres apapun nanti isinya, yang dituntut tentu saja adalah soal tata kelola yang bersih, yang transparan. Betul. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Terima kasih, Mbak. Gini, kita akan mempunyai sistem pelaporan yang transparan betul. Sehingga in-out-nya itu akan kelihatan setiap hari, setiap detik akan bisa kelihatan. Dan itulah sebenarnya yang tadi kami sampaikan, pengelolaan zakat nasional termasuk juga perolehan ini belum bisa dikatakan tata kelolanya itu bagus. Kami sampaikan sedikit bahwa perolehan ekstrapolasi perkiraan itu 12,7 triliun, tapi yang dilaporkan ke Basnas itu baru 4,9. Lah yang 7 triliun itu dikelola seperti apa? Ini yang tidak jelas. Belum lagi yang bebas-bebas itu. Maka dari itu kita khawatirkan kalau pengelolaan ini tidak bagus, maka bisa jadi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti yang kasus terakhir ini. Ada teroris yang menggunakan dana amal, dana zakat untuk gerakan-gerakan mereka. Maka dari itu kita patok bahwa Basnas akan menggunakan tagline 3 aman, yaitu aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Ya, itu baik. Oke, baik. Ya. Bu Eni, terakhir sedikit saja singkat karena waktu kita sudah hampir habis. Soal tata kelola yang tadi disampaikan oleh Pak Nur tadi, Bu Eni apakah teryakinkan? Saya lebih yakin kalau nanti KSP misalnya itu melakukan suatu kajian yang belum berkomprehensif dan keputusan ini tidak bisa hanya atas restu Presiden. Ini harus disosialisasikan betul kepada masyarakat apakah mayoritas masyarakat setuju atau tidak. Oke. Terima kasih Bu Eni, Pak Edi terima kasih, Pak Nur juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.